fisik itu seiring berjalannya waktu dia akan, hilang, Hilang, dia akan iya pudar, ya kan. iya. Tapi inner beauty atau akhlak itu, sampai kapan pun dia akan selalu kekal abadi. Fenomena zaman sekarang orang ingin terlihat lebih indah, ingin terlihat lebih cantik, ideal, itu, mereka mengambil jalan yang instan. Padahal banyak jalan-jalan yang, baik ya, bahkan lebih sehat yang bisa dilalui tapi, tidak banyak yang diminati. Allah padahal sudah jelas ya, mengatakan bahwasanya kami telah ya menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk gitu ya, dengan sebaik-baik, bentuk di antara makhluk Allah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hiwar, senang sekali saya di sini Aisyah Mardia bisa menjumpai kawan Hiwar semua dalam program BSB, Belajar Sebelum Berbicara. Ya, perlu diketahui nih teman-teman, kalau Rumah Hiwar Media banyak sekali mengubuhkan tema-tema menarik dan sayang sekali untuk ditinggalkan, untuk dilewatkan. Nah, pada kesempatan kali ini pula, Rumah Hiwar Media akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik. Yang mana topik ini sekarang lagi booming, lagi digandrungi oleh masyarakat Indonesia khususnya, yaitu mengenai operasi kecantikan. Untuk membicarakan topik yang menarik ini, saya tidak sendiri nih. Telah hadir bersama saya narasumber hebat kita, yaitu Al-Ustadzah Nurhara Arzakia Putri LC Diplom. Ya, di sini saya sedikit membacakan mengenai profil beliau ya. Nama beliau Ustadzah Nurhara Arzakia Putri LC Diplom, yang mana beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al-Basyariah Bandung ya, Ustadzah. Ya, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke sekarang Al-Azhar University S1-nya, dan sekarang lagi menempuh pendidikan S2 ya di kuliah ulum jurusan fikih am. Ya, Masya Allah. Sekarang lagi nulis nih Ustazah ya. Ya. Beliau ini merupakan role model mahasiswati nih teman-teman. Karena beliau merupakan salah satu dari ranking tertinggi masuk seleksi Al-Azhar Syarif ini ya. Beliau juga penerima beasiswa full dari Al-Azhar. Nah, selain prestasi, beliau pun banyak sekali mengambil pengalaman-pengalaman yang Masya Allah gitu ya. Beliau mengajar di berbagai forum, menjadi pemateri di berbagai seminar-seminar, baik itu seminar di Indonesia ataupun di Mesir ini gitu ya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Gimana baik. kabarnya? Alhamdulillah Ustazah baik juga. Oke. Oke, mengenai topik ini nih Ustazah, di media sosial ini sekarang lagi rame banget tentang topik ini, tentang operasi kecantikan, operasi plastik gitu ya. Nah, mungkin banyak sekali faktor orang-orang kok pada mau sih operasi kecantikan, kok mau sih operasi plastik gitu ya. Nah, karena mungkin bisa jadi karena beberapa public figure banyak sekali yang melakukan itu, ya kayak artis-artis gitu kan ya. Nah, kemudian juga banyak sekali dokter-dokter, agensi-agensi, klinik-klinik yang menawarkan itu pada masyarakat. Dan alasan mereka pun beda-beda gitu ya Ustazah. Ya. Ada yang karena memang karena kesehatan semata gitu. Ada yang karena memang ya kerapihan, dan ada memang karena untuk keindahan aja gitu ya. Untuk Ya. keindahan estetika gitu ya Ustazah. Betul, betul. Biar makin cantik gitu. Nah, berbicara tentang keindahan ya Ustazah. Memang bagaimana sih konsep memperindah diri dalam Islam? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Aisyah ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi, jadi perlu teman-teman ketahui ya bahwasanya standarisasi kecantikan di Indonesia itu berbeda-beda, ya kan? Iya Jadi betul tidak sekali. sama ya. Kalau di Indonesia itu standar kecantikan itu apa? Yang kulitnya putih, ya kan? Itu yang Ya. secara umum, meskipun memang tidak semuanya. Kemudian, di negara selain Indonesia, bahkan kulit yang kebalikannya, itu dianggap wanita cantik, ya kan? Jadi dia memiliki kulit yang eksotis Ya. seperti itu. Kemudian ada lagi di Korea, misalkan. Wanita cantik itu, dia yang memiliki mata yang besar. Nah, iya. Jadi bagi mereka, wanita cantik itu ya punya mata yang besar.
Kemudian ada lagi, dulu itu di zaman Cina kuno, wanita cantik itu ya, ditandai kalau misalkan dia itu punya kaki yang kecil. Akhirnya apa? Iya, akhirnya, kakinya itu sengaja dililit biar ramping, biar kecil. Jadi sebagai simbol. Cantik. Jadi setiap negara ya, mungkin tidak setiap negara ya, punya standar kecantikannya yang berbeda-beda. Nah, tinggal kita, memilih standar yang mana ya. Kalau kita mengikuti standar, yang lain, maka kita akan terus, apa ya, ada rasa, selalu kurang ya, Iya. ingin berubah menjadi ini, ingin berubah menjadi itu ya. Mungkin yang sekarang, eee, digandrungi itu misalkan Indonesia itu lebih senang misalkan kulitnya itu putih karena dianggap sebagai wanita cantik, seperti itu kan. Karena apa, yang ditonton, misalkan K-pop gitu Iya, kan, betul. artis-artis Korea. Drakor Iya, gitu. sedangkan kulit mereka memang asalnya Asalnya sudah seperti seperti itu. itu, iya. Bahkan bagi mereka yang cantik itu bukan yang seperti itu, ya, tapi yang memiliki mata besar. Mata besar. Ya, karena kan mereka, asalnya itu matanya kan memang sipit, ya kan, sipit akhirnya, dioperasi, akhirnya matanya menjadi besar, seperti itu ya. Jadi standar kecantikannya itu berbeda-beda. Iya. Tinggal kita, memilih yang mana. Iya. Kalau kita sibuk, memikirkan demikian ya, itu akan menimbulkan rasa ketidaksyukuran Iya. pada diri kita sendiri, ya kan? Betul. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sudah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Ya, Iya. Allah padahal sudah jelas ya, mengatakan bahwasanya kami telah ya menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk gitu ya, dengan sebaik-baik, bentuk di antara makhluk Allah yang lain ya. Misalkan, Nurhara ya misalkan, alisnya segini ya, Iya. misalkan bibirnya segini, hidungnya segini. Nanti kalau misalkan bentuknya berubah, nanti terlihat aneh. Jadi Allah itu memang sudah memberikan porsi atau bentuk yang sesuai dengan kemaslahatan kita, seperti itu. Dan memang, dengan bentuk yang sebaik-baiknya seperti itu ya. Kemudian, lanjutan dari ayat tersebut itu kan apa? "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin." Ya. Kemudian kami ya tempatkan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya. Mengapa Allah mengatakan setelah, memuji gitu ya bahwasanya, manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan, kemudian mengapa mereka ditempatkan di tempat atau, dalam kata di neraka yang paling bawah ya? Ini karena mereka, tidak bersyukur dengan, yang Allah kasih ya, tidak bersyukur dengan, bentuk yang sudah ada pada, dirinya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika rasa syukur itu tidak ada, ya, dia ingin berubah menjadi seperti si A, dia ingin berubah menjadi seperti si B, misalkan ingin seperti orang Korea, seperti orang Cina, seperti orang yang menurut dia itu cantik, Cantik, seperti iya. itu. Nah, ayat tadi sebagai balasan karena, tidak ada rasa syukur, padahal Allah sudah memberikan yang sempurna, yang sesuai dengan dirinya sendiri, seperti itu ya. Jadi konsep memperindah dalam Islam itu, memang perempuan itu fitrahnya suka berhias ya. Perempuan itu, memang kalau kata Syekh Ali Jum'ah beliau mengatakan, "Az-zinatu haqqun lil mar'ah yartaqi lil wajibat." Ya. Jadi berhias itu memang haknya perempuan, yang mana hak ini akan, beralih ya sampai menjadi sebuah kewajiban. Contohnya misalkan dia sudah bersuami, jadi berhias ya memperindah diri itu wajib ya hukumnya ketika, untuk suaminya, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang perempuan itu diciptakan sebetulnya adalah representasi keindahan ya. Jadi memang makanya kalau misalkan ada, orang mengatakan, "Kenapa sih perempuan itu suka berhias, suka memperindah diri?" Karena itu memang fitrahnya, Iya. ya. Itu memang fitrahnya perempuan gitu. Jangankan perempuan ya, bahkan ada, laki-laki pun ya, dalam Islam itu justru harus memperindah. Memperindah ini tidak selalunya dalam hal fisik ya, atau tidak selalunya hanya,
ditujukan untuk perempuan. Tapi laki-laki pun ya dituntut untuk selalu berpenampilan bersih, kemudian rapi, seperti itu. Pernah ya, pada suatu hari di masa Rasulullah, ada salah seorang sahabat ketika masuk ke dalam masjid, rambut beliau itu berantakan, ya, berantakan. Kemudian Rasulullah, menyuruh kepada sahabat yang lain untuk menyuruh orang yang rambutnya berantakan tadi untuk merapikan. Iya, merapikan rambutnya yang berantakan tadi. Ini kan berarti tanda ya, membuktikan bahwasanya, keindahan atau kerapihan itu, menjadi apa ya, ciri bagi seorang muslim atau muslimah, seperti itu ya. Dan juga kalau Allah Subhanahu wa taala Allah itu kan apa namanya, menyukai keindahan, ya kan? Iya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan, seperti itu. Barangkali juga ya, bisa kita masukkan ya bahwasanya memperindah diri itu tidak sekedar luaran ya atau fisik, tapi memperindah diri di dalam pandangan Islam juga memperindah batinnya ya. Mungkin kita katakan inner beauty-nya Iya. ya. Jadi tidak hanya outer beauty-nya. Kita, tidak hanya selalu sibuk memperindah yang luarannya, tapi batinnya atau misalkan inner beauty-nya itu juga mesti kita, rawat, mesti kita perindah ya. Contohnya misalkan dari akhlaknya ya, kemudian juga, ini menyangkut, religius ya, misalkan rajin berwudu, kemudian rajin baca Quran, rajin tahajud, seperti itu. Kemudian, senyum kepada saudaranya, kan katanya tabassumuka, li akhika shadaqah, seperti itu ya. Jadi itu, salah satu faktor-faktor yang membuat dia itu menjadi indah, seperti itu. Baik, sangat menarik sekali jawabannya ya kawan hiwar semua. Jadi memang konsep memperindah diri dalam Islam itu ya memang dianjurkan, memang Ya. bahkan diharuskan karena tadi Allah menyukai keindahan, Allah indah dan menyukai keindahan. Dan tadi perlu digarisbawahi ya kawan hiwar, kalau keindahan ini, memperindah diri ini bukan untuk zahirnya aja nih gitu ya, Betul. bukan outer beauty-nya aja, tapi inner beauty-nya juga, bahkan mungkin itu lebih penting ya saudara ya. Betul, betul. Iya. Nah, makanya mungkin tadi Ustadzah udah sedikit menyinggung mengenai kurang bersyukur gitu ya. Nah, mungkin orang-orang yang melakukan itu ya, operasi apa tadi kecantikan tadi, mungkin karena kurangnya rasa syukur kali apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, emang kalau kita telisik lebih dalam nih Ustadzah, emang operasi kecantikan itu apa? Apa yang dimaksud atau hakikat dari operasi kecantikan itu? Apakah memang sampai semengubah itukah pada ciptaan Allah gitu lah, apa yang udah diberikan oleh Allah gitu. Baik. Jadi operasi kecantikan itu kan kalau dalam bahasa Arab at-tajmil ya. Ya, jadi sebetulnya kita tidak bisa mengeneraliskan bahwa operasi kecantikan itu haram misalkan hukumnya. Karena nanti lihat maksud atau tujuan dari operasi itu, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita katakan operasi kecantikan atau misalkan oplas atau operasi plastik itu salah satu daripada operasi kecantikan. Karena operasi kecantikan itu banyak sekali ya, terutama perempuan ya. Hampir semuanya itu dijadikan objek untuk operasi, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi, jadi operasi kecantikan itu tidak satu kata, yaitu misalkan hukumnya haram, tidak. Jadi nanti dilihat ya, kalaupun misalkan operasi ini dengan maksud untuk memperbaiki, untuk mengobati, contohnya misalkan habis kebakaran ya, atau misalkan memang dari lahirnya mohon maaf ya, ininya sumbing atau terlahir memang dengan keadaan yang tidak normal, seperti itu. Nah begitu. Jadi kalau dari tidak normal ke normal itu tidak apa-apa ya, jadi diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau misalkan dari normal ke yang ingin lebih cantik atau bagi pandangan dia sendiri ya, itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Jadi merawat itu gak apa-apa ya, yang tidak boleh itu merubah. Dan merubah di sini juga ada dua ya, ketika merubahnya memang karena dari normal menjadi normal itu tidak apa-apa.
ya, karena tadi misalkan sebab kebakaran, kecelakaan ya, atau misalkan kena air keras nauzubillah, Ya. ya itu boleh ya, misalkan, melakukan operasi, operasi wajah misalkan. Jadi akhirnya wajahnya kembali ke seperti sedia kala, seperti itu. Tapi misalkan dia sudah diberi wajah yang normal ya, tapi karena dia memiliki pandangan bahwasanya, yang cantik itu yang misalkan, yang sering saya lihat ya, yang hidungnya itu yang mancung, atau yang kulitnya putih, atau yang misalkan dagunya, kecil, terus pipinya tirus, akhirnya dioperasi sana sini. Nah itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada perubahan ya, kalau di sana ada merubah bentuk, ciptaan Allah seperti ini, dan itu yang dilarang dalam syariat, seperti itu ya. Eee, Sebetulnya operasi kecantikan itu luas sekali ya, jadi operasi plastik itu, hanya salah satu satu, dari sekian, Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ya, eee, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al-mughayyirat khalqallah." Jadi Allah itu melaknat ya, orang yang mentato al-washimat wal mustawshimat, orang yang meminta, jadi konsumennya ya, orang yang, meminta dibuat tato, kemudian wal mutanammisat, orang yang mencukur atau mencabut, alisnya, bulu alisnya, kemudian wal mutafallijat, itu adalah orang yang merenggangkan giginya. Jadi konon dulu itu perempuan yang giginya itu renggang, terlihat cantik. Oh gitu Iya, ya, seperti ya. itu. Jadi al-mutafallijat lil husn, jadi untuk kecantikan. Jadi di sana ada qaid lil husn ya. Kalau untuk, mutafallijatnya untuk memperbaiki misalkan, giginya itu ada yang tumbuh ke depan ya, atau misalkan, giginya itu renggang, ingin dirapatkan. Jadi, agar bentuknya itu normal, bentuknya itu wajar ya. Karena kita mungkin, eee, pernah melihat orang yang susunan giginya itu tidak rapi, ya. Nah itu diperbolehkan, ya, selama tidak mengubah bentuk, ya. Karena dia itu mengembalikan ke, semuanya, Harusnya dan iya, semuanya gitu ya. kepada bentuk yang normalnya, bentuk Normalnya. yang wajar, seperti itu kan. Nah itu ya, al-mutafallijat lil husn. Jadi kalau al-mutafallijatnya lil husn, misalkan contoh giginya baik-baik aja, giginya itu sudah rapi. Cuman, karena ingin direnggangkan ya, jadi biar terlihat lebih indah, lebih cantik, nah itu yang tidak diperbolehkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, al-mughayyirat khalqallah ya, perempuan-perempuan yang merubah ciptaan Allah. Nah ini dia kalimatnya umum ya, kalimatnya umum. Jadi memang Rasulullah itu diberikan mukjizat, jawami'ul kalim ya. Jadi kalimatnya singkat, tapi dia itu padat dan maknanya luas. Al-mughayyir itu banyak sekali ya. Kita lihat zaman sekarang itu ada yang melakukan operasi kecantikan padahal wajahnya, sudah normal, sudah wajar, sehat, tidak ada cacat atau, penyakit sama sekali misalkan. Atau misalkan, dia melakukan operasi hidungnya ya, kemudian iya, kemudian ada operasi tulang rahang, jadi agar si, apa namanya, bentuk pipi ininya, rahangnya terlihat tirus. ya. Ya, seperti itu. Kemudian banyak sekali ya, banyak sekali. Operasi-operasi yang, menyangkut ke al-mughayyir khalqallah, dan ini sangat, bahaya sekali seperti itu ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya, apalagi misalkan, al-mutanammisat ya, mencukur atau mencabut alis, Alis, iya. itu perlu hati-hati sekali ya sebetulnya, karena, para ulama pun dalam hal ini itu berbeda pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan kalau memang cukur habis, seperti sulam alis ya, seperti itu diharamkan, sudah ittifaq ya. Tapi kalau untuk merapikan ya, nah merapikan di sini itu ada poinnya. Kalau merapikannya, memang misalkan bulu alisnya itu sampai tumbuh di kelopak mata, jadi memang tumbuh di tempat yang Tidak seharusnya. iya, tidak seharusnya, kemudian dia dirapikan, itu boleh ya, boleh-boleh saja. Tapi ketika dirubah bentuknya, misalkan asalnya alisnya itu lurus, mau lebih melengkung misalkan, ya itu, nah itu yang tidak boleh ya, itu yang tidak diperbolehkan. Banyak sekali ya, bahkan bibir pun ada operasinya ya, selain bibir. Jadi, banyak sekali ya praktek-praktek operasi kecantikan, intinya jadi pada dasarnya ketika ya operasi itu untuk memperbaiki ke, bentuknya yang semula, itu diperbolehkan ya. Tapi ketika operasi itu untuk, lebih
dia ingin lebih cantik, lebih ini, lebih itu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Oke. Ya, kita semua udah tahu ya berarti ya kawan-kawan semuanya. Tadi langsung nih sekaligus dibahas tentang hukumnya. Karena emang kita nih masyarakat masyarakat awam pasti bertanya itu hukum gitu, Ustazah. Iya betul. Hukumnya apa sih kok pada gampang ya gitu melakukan operasi gitu kan. Iya. Jadi tadi tergantung dengan tujuan atau Iya. maksudnya gitu ya. Kalau tujuan memang untuk memperbaiki, untuk kesehatan tadi, untuk mengembalikan ke bentuk semula itu diperbolehkan. Tapi kalau memang udah cantik nih atau udah sesuai, udah ya nggak kenapa-napa, tapi dia tetap masih pengen mengubah ke bentuk yang lebih sempurna seperti apa opa-opa Korea misalkan seperti itu ya, Iya. itu baru yang tidak boleh Iya, gitu ya, tidak Ustazah. diperbolehkan. Iya. Nah, kalau misalnya Ustazah, dia udah terlanjur mengubah tadi mungkin untuk tujuan yang sekedar estetika aja nih ya, udah terlanjur gitu, gimana? Apa yang harus dia lakukan atau apakah ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh dia gitu, ketika dia udah ya tadi Sudah mengetahui hukumnya. dia belum mengetahui hukumnya pas, "Aku gimana nih, aku udah terlanjur," misalkan seperti itu. Kalau misalkan dia belum tahu, ya insya Allah maafu, Itu ya, pasti mampu iya, ya. insya Allah maafu. Tapi nanti ya ketika kita sudah mengetahuinya, maka jangan pernah mencoba-cobanya. Ya. Coba-coba ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana mungkin ya yang sebelumnya tidak tahu hukumnya, oh ternyata dalam Islam itu tidak boleh ya melakukan praktik operasi ini, operasi itu ya, apalagi sampai merubah bentuk awalnya ya, maka segeralah ya meminta ampunan karena kita tidak tahu sebelumnya, Iya. ya insyaallah Allah Maha Pengampun, seperti itu. Ya, Masya Allah, ini sangat menarik sekali, sangat membuat kita mungkin agak lega gitu, Ustazah. Jadi tahu, oh hukumnya ternyata seperti ini, Iya. begitu ya. Ya, jadi bisa kita ambil dari apa yang telah beliau tuturkan ya. Kalau jadi bagaimana konsep untuk memperindah diri? Karena tadi operasi kecantikan salah satu merupakan bagian dari memperindah diri gitu ya. Secara fitrah memang manusia itu sebagai makhluk Gusti Allah ya, pasti mereka memiliki rasa untuk ingin memperindah diri karena Gusti Allah pun sendiri Jamil. indah ya. Iya. Allah jamil, wa yuhibbul jamal Jamal, gitu. Dan iya. Allah mencintai juga keindahan seperti itu. Tapi ya tadi keindahan ini harus sesuai dengan batasan-batasannya itu, sesuai dengan syariatnya. Dan tadi kalau misalkan mau nggak apa-apa kok mau melaksanakan operasi kecantikan atau operasi plastik atau apapun itu, tapi tergantung dengan tujuannya atau maksudnya. Ketika tujuannya untuk mengembalikan kepada apa yang emang sudah Allah ciptakan seharusnya, nah baru itu boleh. Tapi kalau misalkan untuk sekedar memuaskan diri karena obsesi diri sendiri untuk lebih sempurna, lebih cantik, nah itu baru yang tidak diperbolehkan gitu ya Ustazah. Iya. Iya baik. Mungkin ada tambahan lagi nih Ustazah mengenai mengajak kawan hiwar untuk apa seperti itu. Iya, jadi kembali lagi tadi ke pertanyaan yang pertama kan, Ya. memperindah itu kan tidak hanya selalu luaran Iya, ya, betul. tapi inner beauty itulah yang paling terpancar ya. Jadi fisik itu seiring berjalannya waktu dia akan hilang, dia akan Iya, pudar, ya kan. iya. Tapi inner beauty atau akhlak itu sampai kapanpun dia akan selalu kekal abadi ya. Kalau Makanya ada saya pernah baca ada kutipan apa sih yang membuat perempuan muslimah itu istimewa ya, bukan pada fisiknya, tapi ada pada akhlak dan akalnya ya. Jadi ketika akhlaknya dijaga ya, kemudian akalnya dia senantiasa mencari ilmu, kemudian selalu ingin menggali apa nih yang baru Iya. ya, itulah yang membuat dia itu lebih cantik. Jadi sebetulnya ya, orang-orang yang melakukan operasi plastik yang menganggap cantik itu siapa sih? Sebetulnya dirinya sendiri kan. sendiri. Kalau orang lain belum tentu mengatakan yang itu sama. cantik. Iya, seperti itu. Itu sebetulnya itu godaan dari setan ya. Jadi ada kan dalam surat An-Nisa itu wala ubdillannahum ya. Mereka setan itu mengatakan maka akan aku sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan akan aku buat mereka itu berhalusinasi, kemudian berimajinasi. Sampai imajinasi dan halusinasi mereka itu melewati koridor syariat ya, melewati batasan-batasan yang sudah Allah larang, yang sudah Allah tetapkan seperti itu. Akhirnya apa? Di sana rasa syukur dia itu turun ya.
tidak ada rasa syukur, untuk dirinya sendiri seperti itu. Padahal kalau orang itu bersyukur ya, maka dia akan mensyukuri apa yang sudah Allah beri, ya. Nah, kemudian membicarakan tentang rasa syukur ini sendiri, ada kan ininya, bukti bukti rasa rasa syukur kita itu seperti apa sih? Merawat, ya. Jadi merawat ini adalah tanda, rasa syukur kita, ya Allah sudah memberikan kita, badan yang lengkap, tubuh yang sehat, seperti itu. Dengan apa? Dengan merawat ya, pakai skincare misalkan ya, Iya. kemudian body care-nya, hair care-nya banyak sekali ya, atau misalkan mengkonsumsi, vitamin-vitamin atau asupan-asupan yang mendukung, kesehatan tubuhnya, ditambah juga olahraga yang rutin. Jadi banyak sekali ya, faktor-faktor yang, apa namanya, yang bisa dilakukan oleh kita tanpa harus melakukan operasi, seperti itu ya. Baru-baru saja saya mendengar berita ya, ada perempuan asal Medan itu dia melakukan sedat lemak ya, melakukan sedat lemak di daerah Depok sampai meninggal sampai meninggal, prakteknya gagal. Karena malpraktik gitu ya? Iya, malpraktik itu. Dia ingin sedat lemak itu kan berarti ingin terlihat lebih langsing, Iya, kemudian ideal. iya, lebih ideal seperti itu. Padahal itu bisa kita capai dengan olahraga ya. Cuman orang sekarang itu kan apa, maunya itu yang instan. Ya, yang instan. Padahal segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang, istimewa itu butuh proses, seperti itu. Jadi, begitulah ya, fenomena zaman sekarang orang ingin terlihat lebih indah, ingin terlihat lebih cantik, ideal, itu, mereka mengambil jalan yang instan. Padahal banyak jalan-jalan yang, baik ya, bahkan lebih sehat yang bisa dilalui tapi, tidak banyak yang diminati, seperti itu. Oke, baik Ustazah, terima kasih atas penyampaiannya. Ya, jadi untuk kawan Hiwar semua, operasi kecantikan itu tidak hanya berbentuk operasi plastik saja itu Iya. ya. Ada banyak sekali bentuknya. Bahkan sudah disebutkan dari Rasulullah pun sendiri menyebutkan banyak beberapa hal yang dilakukan oleh orang Arab terdahulu untuk mempercantik dirinya, ya, kayak tadi sulam alis, terus apalagi itu tadi Merenggangkan Pengaliran gigi, gigi, kemudian dibuat semua tato, semua membuat hal-hal yang dapat merubah ciptaan Gusti Allah gitu ya. Jadi boleh memperindah diri, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan batasan-batasannya gitu ya. Banyak kok, kita nggak harus melakukan operasi, kita nggak harus sedot lemak, kita nggak Iya. harus apa, kita bisa kok merawat diri dengan skincare, Iya, body care, dan itu bisa dijangkau oleh kita semua. Iya, Ya, betul. oke, terima kasih Ustazah telah menyampaikan ilmunya kepada kami semua gitu ya, telah bersedia hadir bersama kami. Semoga sukses selalu, Amin. dilancarkan studinya, Amin. digunakan dalam menulis tesisnya. Ya Rabb, ya Rabb. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Oke, terima kasih. Oke kawan Hiwar, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe semua konten-konten yang ada di Hiwar Media. Saya Aisyatul Mardia, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.